Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan bekal menghadap bulan Ramadan, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari bekal menghadap bulan Ramadan ini terkait dengan pentingnya ilmu serta keutamaan dari bulan Ramadan dan keutamaan dari ibadah puasa. Insyaallah ta'ala malam hari ini, di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasannya, mulai dari bagaimana cara menentukan awal Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ada dua cara dalam penentuan masuknya awal Ramadan. Karena ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang juga terkait dengan waktu. Pelaksanaan ibadah puasa adalah ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan. Maka penentuannya pun sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Jadi penentuan awal masuknya bulan Ramadan ada dengan dua cara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Hilal ini adalah awal permulaan bulan atau bulan sabit. Dan awal bulan itu ditentukan yang pertama adalah dengan melihat hilal.
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa di antara kalian yang dapat atau yang melihat atau yang telah melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Begitu pula dari cara penetapan masuknya Ramadan yang kedua, ini adalah ketika kemungkinan hilal itu tidak dapat terlihat, yaitu dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailatan. Asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailatan. Jumlah bilangan hari dalam satu bulan itu, kata Rasulullah, adalah 29 hari. Dalam riwayat lainnya disebutkan beliau memberikan isyarat dengan jari-jari tangan beliau. Beliau mengatakan asy-syahru hakadha, asy-syahru hakadha, asy-syahru hakadha. Beliau mengisyaratkan bahwa jumlah bilangan hari dalam satu bulan itu adalah 29. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tasumu hatta tarawhu." Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Sampai kalian melihat hilal. Bulan Sabit sebagai tanda awal masuknya bulan baru. Bagaimana kalau sekiranya tidak terlihat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ghumma 'alaikum," jika sekiranya hilal tersebut tertutupi sehingga kalian tidak dapat melihatnya, fa akmilul iddata 30, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban tersebut dari 29 genapkan menjadi 30. Nah, ini dua metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman syahida minkum asyhara, siapa di antara kalian yang melihat hilal. Dan para ulama, jumhurul ulama menyatakan bahwa jika ada satu orang saja yang dapat diterima beritanya, yang terpercaya, itu menyampaikan bahwa dia telah melihat hilal, maka beritanya itu dapat diterima. Ini juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan tara an-nasul hilal. Kata beliau, orang-orang itu saling berupaya untuk melihat hilal. Tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa amara bi siyamihi wa amara an-nasa bi siyamihi.
orang-orang saling melihat hilal. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang berupaya untuk melihat hilal. Ini juga di antara salah satu dalil lainnya yang menguatkan bahwa awal penetapan bulan Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Karena hal ini dilakukan oleh banyak para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Abdullah bin Umar, aku beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku sampaikan kepada beliau bahwa sesungguhnya aku telah melihat hilal. Maka kata beliau, fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa, melakukan puasa pada bulan tersebut, dan beliau pun memerintahkan para sahabat lainnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini menunjukkan bahwa berita satu orang saja yang dapat diterima itu sudah cukup sebagai landasan untuk penetapan awal bulan Ramadan. Kemudian ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kita juga dianjurkan untuk mengikuti pemerintah di dalam hal ini. Karena di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi dijelaskan bahwa beliau menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan beliau memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa penetapan tersebut atau perintah untuk berpuasa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, atau Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fi sahwi wal ghaim. Hendaknya berpuasalah bersama dengan pemimpin kalian dan kaum muslimin, baik dalam kondisi cerah, yaitu ketika kalian dapat melihat hilal, ataupun dalam kondisi mendung, sehingga kalian tidak dapat melihat hilal. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Berpuasa itu adalah ketika orang-orang lainnya berpuasa, artinya secara berjamaah berdasarkan penentuan dari pemerintah. Begitu pula wal fitru yauma yuftirun nas. Berbuka adalah ketika orang-orang atau pemerintah juga telah menetapkan waktu berbuka. Jadi sebagaimana halnya penetapan awal Ramadan itu keputusannya ada di tangan pemerintah, maka begitu pula halnya dengan keputusan untuk berhari raya, itu juga berada di tangan pemerintah. Ini juga berdasarkan dalil lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna a'rabiyan jaa
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini berkata, inni ra'aitu al-hilal. Sesungguhnya aku melihat hilal. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadu an la ilaha illallah? Apakah engkau bersaksi la ilaha illallah? Maka kemudian orang Arab tersebut pun mengatakan, qala na'am, iya, aku bersaksi la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah, qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab lagi, qala na'am, iya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada manusia agar mereka melakukan ibadah puasa esok hari. Hadis Abdullah bin Umar tadi dan juga hadis Abdullah ibnu Abbas yang barusan kita baca itu menunjukkan bahwa keputusan berpuasa dan berhari raya itu menjadi wewenang dari pemerintah. Dan ada pula perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa dan berhari raya bersama dengan pemerintah. Ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa dan berhari raya juga bersama dengan pemerintah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Puasalah kalian atau puasa kalian itu ditetapkan tak kala orang-orang berpuasa atau kalian berpuasa, mayoritas di antara kalian berpuasa. Begitu pula halnya hari raya Idul Fitri kalian juga ditetapkan tak kala mayoritas di antara kalian itu melakukan hari raya. Dan begitu pula Idul Adha itu juga ditetapkan tak kala mayoritas di antara kalian beridul adha. Ini menunjukkan bahwa ketetapan untuk berhari raya, atau di sini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa dan berhari raya bersama dengan pemerintah. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala setelah beliau membawakan hadis tersebut, beliau mengatakan, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebahagian dari para ahli ilmi, para ulama mentafsirkan, menjelaskan hadis ini, dan mereka mengatakan, innama ma'na hadza anna as-shauma wal fitra ma'al jamaah wa udmi an-nas. Beliau mengatakan makna dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa berpuasa dan berhari raya itu adalah dengan pemerintah, dengan jamaah dan mayoritas manusia. Jadi hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kebersamaan dari kaum muslimin.
agar jangan sampai mereka berpecah belah. Karena itulah Rasulullah SAW menetapkan bahwa ketentuan untuk menetapkan awal dari bulan Ramadan dan awal waktu untuk berhari raya adalah di tangan pemerintah. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum, adalah syarat untuk berpuasa. Syarat berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah sehat. Yang berpuasa dalam kondisi sehat, tidak sakit. Dan yang kedua adalah dalam kondisi menetap, artinya tidak sedang dalam perjalanan, tidak sedang dalam safar. Dalil yang menunjukkan kedua syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hendaknya dia mengganti bilangan puasa yang dia tinggalkan tersebut pada hari-hari lainnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun, kata Allah, maka hendaknya dia mengganti bilangan hari yang dia tinggalkan tersebut, fa'iddatun min ayyamin ukhar, pada hari-hari lainnya. Ini menunjukkan dua syarat pertama, yaitu harus sehat dan tidak dalam kondisi safar atau tidak dalam perjalanan. Adapun syarat yang ketiga ini yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas, artinya tidak sedang dalam kondisi haid dan tidak pula dalam kondisi nifas. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Mendengar pertanyaan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau adalah salah seorang yang memiliki pemahaman Khawarij? Karena apa? Karena ini bukanlah sikap seorang mukmin. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perintah Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ada yang difahami hikmahnya, bisa jadi ada di antara perintah tersebut yang tidak difahami hikmahnya, tidak diketahui hikmahnya. Nah, kewajiban kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan, tidak mempertanyakan apa hikmahnya. Karena kita pasti meyakini bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Kewajiban kita adalah taat terhadap apa yang diperintahkan. Kata Mu'adzah, tidak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aharuriyatun ant?" Dijawab oleh Mu'adzah, tidak. Aku hanya
murni semata-mata hanya ingin bertanya saja. Nah, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika. Kata Aisyah, kami juga mengalami hal yang demikian. Kami mengalami haid, kami juga mengalami nifas. Kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, kami juga mengalami hal yang demikian. Namun kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada Mu'adzah, kepada wanita ini untuk menjalankan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus mempertanyakan apa hikmahnya. Karena secara umum, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, azanillahu wa iyyakum, agama ini, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti menginginkan kemudahan, tidak ingin memberikan sesuatu yang justru menyulitkan bagi umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang mudah bagi kalian dan Allah tidak menginginkan hal yang justru menyulitkan kalian. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan hal-hal yang apabila ditampakkan kepada kalian justru akan menyulitkan kalian. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, maka janganlah kita mempersulit. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya di dalam hal ini perintah mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, sesungguhnya di situ terdapat kemudahan. Puasa yang diperintahkan untuk mengqadhanya adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan rata-rata yang diqadha itu adalah 7 hari umumnya. Walaupun mungkin ada yang kurang dari itu atau yang lebih. Dan ini mudah. Karena waktu untuk mengqadhanya itu sangat panjang. Setelah bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu sangat panjang. Tapi lihat, walaupun waktunya sangat panjang, masih banyak juga di antara kaum muslimah, wanita-wanita muslimah yang tidak mengqadha puasa tersebut, padahal dia berkewajiban untuk mengqadhanya. Nah, coba bayangkan kalau sekiranya Allah SWT juga mensyariatkan untuk mengqadha salat. Salat itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, setiap hari, setiap bulan. Kalau Allah perintahkan juga, tentu mungkin ini akan menyulitkan bagi mereka. Yang 1 kali dalam setahun saja ada yang tidak mengqadhanya, apalagi mengqadha sesuatu yang harus dilakukan setiap bulan. Karena umumnya wanita itu setiap bulan mengalami haid. Jadi lakukan saja apa yang diperintahkan, apa yang tidak diperintahkan maka jangan dilakukan. Seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hal ini. Beliau mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fanu'maru biqadha'is shiyam wa la nu'maru biqadha'is shalah." Lakukan saja. Ini juga kami alami. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ini 3 syarat untuk berpuasa. Sehat, tidak dalam safar, kemudian
suci dari haid dan nifas. Kemudian pembahasan berikutnya adalah orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dia boleh berbuka. Yang pertama dan yang kedua adalah orang yang sedang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ini berdasarkan firman Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin, siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengganti bilangan hari yang ditinggalkan tersebut, atau sebanyak jumlah bilangan hari yang dia tinggalkan, maka dia ganti pada hari-hari lainnya. Dan orang yang sakit, jika sekiranya itu justru akan mengakibatkan mudarat kepada dirinya ketika dia berpuasa, maka haram bagi dirinya untuk berpuasa. Karena ada sakit yang itu tidak berpengaruh apa-apa baginya ketika dia berpuasa, maka dia boleh berpuasa kalau dia ingin berpuasa. Dan ada pula penyakit yang puasa justru akan memberatkan bagi dirinya dan berakibat mudarat bagi dirinya, maka dalam kondisi demikian dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Bisa jadi haram baginya untuk berpuasa, karena Allah SWT berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian menyebabkan kebinasaan untuk diri kalian. Maka jika hal tersebut, puasa yang dia lakukan justru menimbulkan mudarat, maka haram baginya untuk melakukan ibadah puasa. Adapun orang yang sedang melakukan perjalanan, dia punya pilihan. Diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, begitu pula diberikan pilihan lain baginya untuk tetap berpuasa. Artinya dia boleh memilih salah satu di antara dua ini, boleh tetap berpuasa atau boleh tidak berpuasa, mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, safarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami melakukan safar, perjalanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasumu shaimu wa yuftirul muftiru fala ya'ibu ba'duhum ala ba'dhin. Kata beliau, ada yang berpuasa di antara kami, ada yang berpuasa di antara kami, juga ada yang berbuka, yang tidak berpuasa. Dan fala ya'ibu ba'duhum ala ba'dhin, yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa, begitu pula yang berpuasa juga tidak menyalahkan orang yang berbuka. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang dalam perjalanan itu memiliki dua pilihan, boleh dia tetap berpuasa atau boleh dia mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Namun mana yang lebih utama? Berpuasa atau tidak berpuasa?
Kita perlu melihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dalam hal ini kita melihat kepada 3 kondisi. Yang pertama adalah jika sekiranya berat baginya untuk berpuasa atau sulit baginya untuk melakukan hal-hal yang baik ketika dia dalam kondisi berpuasa, maka lebih utama bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Seperti orang yang dalam perjalanan perjalanan yang mudah. Adapun perjalanan misalkan dari sini orang pergi ke daerah lain dengan menggunakan kendaraan mobil ataupun pesawat. Ini memang merupakan perjalanan, akan tetapi tidak begitu melelahkan. Nah, jika sekiranya berat baginya untuk berpuasa dalam kondisi safar tersebut, maka lebih diutamakan baginya untuk tidak berpuasa. Kondisi yang kedua, jika tidak memberatkan baginya untuk berpuasa, maka saat itu lebih utama baginya untuk berpuasa. Jika sekiranya puasa tidak memberatkan bagi dirinya, maka lebih diutamakan baginya untuk berpuasa. Karena apa? Karena ini termasuk ke dalam keutamaan menyegerakan kebaikan. Keutamaan menyegerakan kebaikan. Dan dengan itu lebih cepat baginya untuk melepaskan tanggungan kewajiban yang Allah embankan kepada dirinya, yaitu melakukan ibadah puasa. Kondisi yang ketiga adalah jika ia tetap berpuasa, maka itu akan membinasakan dirinya sendiri, bukan hanya menyulitkan lagi, tapi bisa membahayakan nyawanya, membinasakan dirinya. Maka dalam kondisi tersebut wajib hukumnya bagi dia untuk tidak berpuasa. Justru berpuasa bisa menjadi haram, karena Allah SWT berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyebabkan kebinasaan bagi diri kalian. Jadi ini yang pertama tadi, yang diberikan izin untuk tidak berpuasa adalah orang sakit. Yang kedua adalah orang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua, orang yang sepuh, yang sudah lanjut usianya dan dia tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah puasa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau tidak dapat berpuasa, wajib bagi mereka untuk memberikan makanan seorang miskin. Jadi fidyah itu adalah dengan memberi makan miskin. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah ketika sudah lanjut usianya dan beliau tidak mampu lagi untuk berpuasa, beliau mengumpulkan orang-orang sejumlah bilangan hari yang beliau tinggalkan tidak berpuasa, kemudian beliau berikan makanan sekaligus. Yang menunjukkan bahwa fidyah itu bisa, misalkan 30 hari kita tidak berpuasa, maka kumpulkan 30 orang, berikan jamuan makanan kepada mereka sekaligus. Maka itu sudah cukup sebagai fidyah. Dari Atha, beliau pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan laisat bimansukhah, huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yaumin miskina. Kata Ibnu Abbas, ayat ini tidaklah dihapuskan hukumnya. Artinya hukum ayat ini masih tetap berlaku. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah. Laki-laki yang sudah lanjut usianya, begitu pula wanita yang sudah lanjut usianya di mana mereka tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, maka mereka hendaknya memberikan makan untuk setiap hari yang dia tinggalkan seorang miskin. Kemudian yang keempat yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah wanita yang hamil dan begitu pula wanita yang sedang menyusui. Wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala disebutkan bahwa innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dari orang yang sedang melakukan safar, perjalanan. Karena dalam safar salat yang 4 boleh diqasar menjadi 2. Nah, Allah berikan keringanan. Begitu pula wasauma 'anil hubla wal murdi'. Allah juga memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi siapa? Anil hubla wal murdi', bagi orang yang atau wanita yang tengah hamil atau wanita yang tengah menyusui. Yang intinya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyampaikan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini lebih tepat untuk disamakan, sama halnya seperti orang yang sakit dan orang musafir, yang mana mereka itu punya kewajiban untuk mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Karena di sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, dalam masalah wanita hamil dan wanita yang menyusui memang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui itu membayar fidyah saja. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui itu selain membayar fidyah, mereka juga diwajibkan untuk mengqadha'nya. Ada juga yang mengatakan bahwa perlu dibedakan. Wanita hamil dan menyusui tadi perlu dibedakan antara yang memiliki fisik yang kuat dengan yang tidak memiliki fisik yang kuat. Karena ada sebahagian di antara wanita yang hamil atau yang sedang menyusui, kalau dia berpuasa itu tidak berpengaruh apa-apa bagi dirinya. Dia tidak merasa letih sedikit pun dan tidak ada kesusahan apa-apa. Ada wanita hamil dan menyusui yang apabila dia berpuasa itu juga bukan hanya berakibat buruk bagi janinnya, tapi juga berakibat buruk bagi dirinya. Maka kondisi ini perlu dibedakan. Ada yang membedakan. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama.
Nah, yang mereka mengatakan bahwa jika sekiranya mereka itu puasa tidak membahayakan bagi diri mereka, namun mereka tidak berpuasa karena khawatir atas janinnya, maka dia berkewajiban untuk fidyah. Fidyah saja. Tapi kalau dia meninggalkan puasa, tidak berpuasa itu karena khawatir atas dirinya, maka selain fidyah dia juga berkewajiban untuk mengqadha. Nah, ini 3 perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tersebut ini lebih cocok disamakan dengan orang yang sakit dan orang yang dalam kondisi safar, sehingga kewajibannya hanya apa? Mengqadha saja. Kewajibannya hanya mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah 4 golongan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.